Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif keren sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi cuy ya, bagaimana cara membuat jeruk-jeruk main collab. Nah, untuk jeruk-jeruk yang kita buat kali ini yang lagi viral di TikTok cuy ya. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagi kalian yang kepo dengan tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Alik Mesinnya. Let's go. Nah, oke guys, langsung saja kita klik aplikasi Alik Mesinnya. Nah, yang ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat mentan fotonya dulu cuy ya. Kita klik yang plus. Lalu untuk aspek rasionya kalian pilih yang 9:16, resolusi 720p, frame rate 30 fps, latar belakang hitam. Nah, jika sudah, kita klik yang buat project. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu foto yang mau kita edit cuy ya. Nah, di bagian sini saya memakai foto dari Bang Hendra Budiono. Nah, jika sudah, kita masuk ke move transform, kita klik yang pen and zoom. Lalu di bagian sini px nya kita perkecil menjadi 210 px ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian icon geser, lalu kita letakkan ke bagian sini cuy. Nah, ke bagian sini cuy ya. Lalu kita klik tumpukan yang ini, kita klik ganda ke satu layar. Lalu kita klik potongannya, kita masuk ke bagian color and fill, lalu kita klik yang ini cuy. Lalu kita ganti fotonya cuy ya. Nah, seperti ini saya memakai foto dari Reza Edivana. Nah, seperti ini. Lalu untuk potongan yang ini kita atur di bagian sini cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kalian geser ke bawah sedikit seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini cuy ya. Lalu kita klik lagi tumpukan yang ini, kita klik yang ganda ke satu layar. Lalu kita klik foto yang paling atas, kita masuk ke bagian color and fill, lalu kita klik yang ini cuy ya. Lalu kita ganti fotonya. Nah, seperti ini. Lalu untuk foto ini kita atur ke bagian sini cuy ya. Kita beri jaraknya sedikit saja seperti ini. Lalu kita tarik ke bagian atas seperti ini cuy. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali dulu. Lalu kita klik lagi tumpukan yang ini, kita klik ganda ke satu layar. Lalu kita klik potongan yang paling atas, kita ganti lagi fotonya cuy ya. Lalu untuk foto ini kita geser ke bagian sini. Kita beri jarak sedikit, lalu kita geser ke bawah seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik tumpukan yang ini, kita gandakan lagi satu layar. Lalu kita klik potongan yang paling atas, kita masuk ke bagian color and fill, lalu kita ganti lagi fotonya cuy. Nah, di bagian sini saya memakai foto dari Bang Ferry atau nama YouTube-nya Bajutan Cupuy cuy ya. Lalu kita sesuaikan tata letaknya seperti ini. Lalu kita geser ke bagian atas seperti ini cuy ya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk dulu ke bagian efek, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang di bagian gambar dan tepi, kita pilih yang tepi halus cuy. Lalu di bagian tepi halusnya kita ubah menjadi 0,35 cuy ya. Lalu kita kembali, kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian gambar dan tepi lagi, kita pilih yang tepi listrik. Nah, di bagian efek tepi listriknya jaraknya kita ubah menjadi 0. Lalu di bagian detailnya kita ubah menjadi 0 cuy ya, kita ubah menjadi 0. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita paskan dulu di bagian sini cuy ya. Kita klik yang icon plus, lalu kita klik yang icon A atau teks. Nah, di bagian sini kalian ketik nama kalian cuy ya.
Di sini saya mencontohkan Hendra. Nah, jika sudah, untuk fontnya terserah kalian cuy ya. Lalu di bagian sini untuk warnanya kalian ubah menjadi warna putih. Lalu di bagian yang ini kalian klik supaya menjadi ke bagian tengah-tengah seperti ini. Nah, jika sudah kita checklist, lalu untuk ya, teks yang ini kita atur di bagian sini cuy ya. Kalian sesuaikan aja teksnya dengan fotonya cuy ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah kita klik tumpukan yang ini, kita klik gandakan satu layar. Lalu kita klik teks yang paling atas, kita klik yang edit teks, lalu kita sesuaikan dengan namanya cuy. Di sini saya mencontohkan Reza. Lalu kita atur ke bagian sini. Nah, jika sudah kita gandakan lagi, lalu kita klik edit teks, lalu kita ganti namanya. Lalu kita atur tata letaknya ke bagian sini cuy. Nah, ke bagian sini, lalu kita gandakan lagi seperti ini, lalu kita ganti namanya, lalu kita atur ke bagian sini cuy. Kita gandakan lagi, lalu kita sesuaikan dengan namanya. Kita letakkan ke bagian sini cuy ya. Nah, jika sudah kita kembali lagi, lalu kita scroll dulu ke bagian bawah, lalu kita klik potongan yang ini cuy ya, kita klik, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik titik di bawah ini, kita klik salin efek. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita tempel efeknya di bagian fotonya cuy ya, kita tempel efeknya di bagian fotonya seperti ini. Nah, jika sudah kalian tempel, nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Lalu kita masuk dulu ke bagian pengaturan, lalu kita klik yang di bagian latar belakang, kita klik yang hitam yang ini cuy ya, lalu kita klik yang menjadi transparan. Nah, jika sudah layarnya akan menjadi seperti ini, lalu kita ekspor dengan cara kita klik aja ikon yang ini, lalu kita klik frame saat ini sebagai PNG. Nah, yang ini kita klik seperti ini cuy ya, lalu kita klik yang ekspor. Nah, jika sudah kalian ekspor, sekarang kita klik yang simpan, lalu kita klik yang tutup cuy. Nah, jika sudah kita keluar saya seperti ini, lalu kita buat lagi project. Nah, di bagian sini untuk projectnya, untuk aspek rasionya kalian pilih yang 9:16. Lalu untuk settingan berikutnya kalian buat seperti ini cuy ya. Jika sudah, kita klik yang buat project. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu audionya cuy. Nah, untuk audionya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini ya guys ya. Nah, jika sudah, kita klik di 3 di bawah ini, di atas ini kita klik yang ekstrak audio. Lalu untuk video yang ini kita buang seperti ini. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian belakang, lalu kalian tandai dulu detik-detik bitnya cuy ya. Dan untuk detik-detik bitnya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini. Nah, kalian tandai dulu detik-detik bitnya cuy. Saya skip ya guys ya. Okay. A few moments later. Nah, jika sudah kalian tandai detik-detik bitnya cuy ya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, langkah pertama kita pergi dulu ke bagian belakang, lalu kita klik icon plus, lalu kita masukkan video mentahan yang saya sudah sediakan. Nah, yang ini. Nah, jika sudah, kita klik icon panah yang ini supaya bergeser ke bagian tanda bit pertama. Nah, jika sudah, kita kembali, lalu kita klik icon plus, lalu kita masuk ke bagian gambar dan video, lalu kita klik yang lihat semua. Ini cuy ya, yang ini. Lalu kita masukkan. Nah, untuk yang kita ekspor tadi foto cuy ya, bukan video, itu cuma foto cuy ya. Lalu kita klik yang icon plus. Lalu untuk foto ini kita perpanjang sampai di bagian detik 14:18. Nah, di bagian detik yang ini kita perpanjang dengan cara kita klik aja ikon yang ini. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian detik 05.05. Lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen and zoom. Lalu di bagian sini tap keyframe, lalu kita bergeser lagi seperti ini, lalu kita tap lagi keyframe seperti ini. Nah, jika sudah, kita zoom fotonya seperti ini cuy. Nah, kita zoom seperti ini cuy ya. Nah, kira-kira 2800 px. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian icon geser, lalu kita pergi ke bagian detik yang ini, tap keyframe, lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, kita geser fotonya ke bagian sini cuy ya, ke bagian potongan pertamanya seperti ini. Nah, jika sudah, kita masuk dulu ke bagian kurva, kita beri kurvanya seperti ini, lalu kita masuk ke bagian pen and zoom, kita buat juga kurvanya seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Lalu kita pergi dulu ke bagian akhirnya seperti ini cuy ya.
Keybind akhir kita kembali, lalu kita masuk keybind icon geser, lalu kita tap keyframe, kita geser fotonya ke bagian kiri. Nah seperti ini cuy ya, sampai menghilang cuy. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di paling akhir. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah kurang lebih seperti itu. Jika sudah kita kembali lagi. Lalu untuk potongan yang ini kita potong-potong dulu sesuai dengan tandanya cuy. Nah jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita pergi dulu ke bagian potongan yang pertama. Nah di bagian detik 03.15, lalu kita klik potongannya, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Nah di bagian sudutnya yang ini kita ubah menjadi menjadi 90 derajat cuy ya, menjadi 90 derajat. Lalu kita tap keyframe, taruh di bagian akhir, lalu kita tap lagi keyframe, kita ubah sudutnya menjadi minus 90 derajat, kebalikannya cuy ya. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di paling awal, lalu kita bergeser ke bagian frekuensi. Nah di bagian frekuensinya yang ini kita ubah menjadi 1.00. Lalu kita pergi ke bagian magnitude, lalu kita ubah magnitude menjadi 100 cuy ya, seperti ini. Lalu tap keyframe, taruh di bagian awal, lalu kita bergeser ke bagian sini, tap lagi keyframe, kita ubah magnitude menjadi 0, taruh di paling akhir. Nah jika sudah kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform lagi, kita pilih yang ayun atau swing. Nah kita klik efek ayunnya, lalu di bagian frekuensinya yang ini kita ubah menjadi 1.00. Di bagian sudut 1 kita ubah menjadi 4 derajat, minus 4 derajat. Lalu tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, kita ubah sudut satunya menjadi 0, taruh yang paling akhir. Lalu kita bergeser ke bagian sudut 2, kita ubah sudut 2 nya menjadi 3 derajat cuy ya, kita ubah menjadi 3 derajat. Lalu tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, kita ubah sudut 2 nya menjadi 0, taruh yang paling akhir. Kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian distorsi roll up, kita pilih yang turbulent displace. Lalu kita klik. Nah di bagian parallax-nya kita ubah menjadi X-nya kita ubah menjadi 70 cuy ya. Lalu di bagian offset X-nya kita ubah menjadi 50. Lalu kita pergi ke bagian kekuatan. Nah di bagian kekuatannya ini kita ubah menjadi 0,150. Lalu kita tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, kita ubah kekuatannya menjadi 0, taruh yang paling akhir. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah jika sudah kita kembali, lalu di bagian evolutionnya yang ini kita ubah menjadi 4.0. Lalu untuk lambangnya kita klik yang XY. Nah di bagian skalanya kita tap, lalu kita tap dulu keyframe, taruh di bagian akhir, tap lagi, kita ubah skalanya menjadi 0, taruh di bagian paling awal. Lalu kita scroll ke bagian bawah, oktavnya kita ubah menjadi 1. Nah jika sudah kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian blur, kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Nah untuk tone-nya saya sarankan kalian pakai yang 0,40 aja cuy ya. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian rendah cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma. Nah di band exposure-nya ini kita pergi dulu ke band tengah-tengah fotonya seperti ini, tap keyframe, lalu kita pergi ke band awal, kita ubah exposure-nya menjadi 1.20. Taruh yang paling awal, kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah seperti itu cuy ya. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian efek. Nah sebelum kita menyalain efeknya, kita matikan dulu efek turbulent displace-nya. Nah cara mematikannya, kalian klik aja ikon mata yang ini. Nah otomatis efek turbulent displace-nya akan hilang cuy ya. Lalu kita klik titik 3 di bawah ini, kita klik salin efek. Nah seperti ini. Lalu kita aktifkan kembali efek turbulent displace-nya seperti ini. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu kita tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir cuy ya. Nah kalian tempel aja efeknya sampai di bagian potongan terakhir, saya percepat cuy.
Nah, jika sudah kalian tempel, sekarang kita pergi dulu ke bagian awalnya cuy ya, ke bagian tanda bit pertama. Nah, di bagian sini lalu kita scroll ke bagian bawah. Lalu di bagian sini kita loncati 5 buah potongan cuy ya. 1 2 3 4 5. Nah, untuk potongan kelimanya kita klik yang ini. Lalu kita masuk ke bagian efek, kita aktifkan efek turbulent display-nya seperti ini. Lalu kita loncati lagi 5 buah potongan. 1 2 3 4 5. Nah, untuk potongan yang kelimanya kita aktifkan efek turbulent display-nya cuy ya. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian detik 16.20, lalu kita masukkan satu buah foto dulu cuy ya. Kita masukkan satu buah foto. Jika sudah, kita kembali. Lalu untuk foto ini kita perpanjang sampai di bagian detik 18.09, kita klik, lalu kita buang bagian yang berlebihan. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen zoom cuy ya. Lalu di bagian sini kita zoom dulu tempelnya. Lalu tap keyframe taruh di bagian awal. Lalu kita pergi ke bagian sini, kita zoom fotonya sedikit. Kita bergeser lagi, kita zoom fotonya sedikit. Kita bergeser lagi, kita zoom fotonya sedikit. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian detik yang ini, kita perkecil fotonya cuy, seperti ini. Lalu kita pergi ke bagian akhir lagi, kita perkecil seperti ini. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah kalian buat kurvanya seperti ini, jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi. Lalu tap keyframe taruh di bagian awal, lalu kita bergeser seperti ini ke bagian detik yang ini, kita miringkan fotonya sedikit seperti ini. Lalu kita bergeser lagi, kita miringkan fotonya ke bagian sini. Kita bergeser lagi, kita miringkan fotonya seperti ini. Kita bergeser lagi, kita miringkan sedikit ya. Nah, kira-kira segini. Lalu di bagian akhir ini kita ubah menjadi 0. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya sama seperti tadi cuy. Nah, jika sudah, kita kembali lagi. Lalu untuk potongan yang ini kita potong-potong dulu cuy, seperti ini cuy ya. Lalu kita paskan di bagian sini, kita masukkan lagi satu buah foto. Lalu untuk foto ini kita perpanjang sampai di bagian detik 19.29, kita buang banyak bagian yang berlebihan. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke bagian move transform, kita klik yang pen zoom. Lalu tap keyframe di bagian sini, taruh di bagian awal, lalu kita bergeser seperti ini, kita zoom fotonya. Nah, kira-kira seribuan. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali, lalu kita pergi ke bagian sini, kita masuk ke bagian icon geser. Lalu tap keyframe, kita bergeser ke bagian sini, kita geser fotonya seperti ini cuy ya. Seperti ini cuy, kalian ikuti aja ya. Lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, kita geser fotonya. Kita bergeser lagi, kita geser fotonya. Intinya setiap tanda bit kalian geser fotonya cuy ya. Lalu di bagian akhir ini kita geser fotonya ke bagian tengah-tengah seperti ini, hingga garis merah yang 2 itu muncul cuy ya. Nah, itu menunjukkan bahwa fotonya sudah tepat di bagian tengah-tengah. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian sini, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya sama seperti tadi. Nah, jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita paskan lagi di bagian sini, kita kembali, kita masukkan lagi satu buah foto cuy. Lalu untuk foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik yang ini, kita buang bagian yang berlebihan. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen zoom, tap keyframe di bagian sini, lalu kita bergeser ke bagian sini, kita zoom fotonya seperti ini. Lalu kita bergeser lagi ke bagian detik 21.06, tap keyframe, lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, kita perkecil fotonya menjadi semula. Nah, seperti ini. Taruh yang paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita paskan lagi di bagian sini, kita masukkan lagi satu buah foto cuy. Lalu untuk foto ini kita perpanjang sampai di bagian detik 23.20, kita perpanjang. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen zoom cuy ya. Lalu kita tap keyframe di bagian sini, kita loncati satu buah penanda seperti ini, tap lagi keyframe, kita loncati lagi satu buah penanda, tap keyframe. Nah, kita pergi dulu ke bagian penanda merah yang belum mempunyai keyframe seperti ini, kita zoom fotonya seperti ini cuy. Kalian zoom sedikit cuy ya. Lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, kita zoom fotonya. Nah, di bagian akhir ini kita zoom lagi fotonya.
Lalu kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini, sama seperti tadi kurvanya cuy ya. Nah jika sudah kita kembali, lalu kita paskan dulu di band sini, kita kembali lagi, lalu kita masukkan lagi satu buah foto lagi. Lalu untuk foto ini kita perpanjang sampai di band sini, kita masuk ke band move transform, kita klik yang pen and zoom. Lalu tap ke frame, tarik di bagian awal, tap lagi, kita zoom fotonya seperti ini cuy. Lalu kita bergeser ke bagian sini. Nah di bagian detik yang ini tap ke frame, lalu kita bergeser ke bagian sini, kita perkecil fotonya. Lalu di bagian sini kita tap lagi ke frame, kita zoom. Lalu di bagian akhir ini kita perkecil. Nah seperti ini cuy ya, taruh yang paling akhir. Lalu kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Di band sini juga kita buat, di band sini juga kita buat, di band sini juga kita buat. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu kita pergi dulu ke bagian potongan atau di bagian detik 18.09 dari band sini. Lalu kalian potong-potong dulu fotonya sesuai dengan tandanya cuy ya. Nah ini kan tata letaknya tidak terlihat rapi. Nah cara mengatasinya, kalian naikkan foto yang ini ke bagian atas seperti ini. Nah seperti ini, lalu kalian potong-potong lagi cuy ya. Nah kalian potong-potong aja videonya sampai fotonya sampai di bagian akhir cuy ya. Nah jika sudah, kita pergi dulu ke bagian sini. Nah di bagian sini cuy ya, lalu kita bergeser ke bagian detik 23.26. Kita klik fotonya, lalu kita klik titik 3 di atas ini, kita klik yang balik secara horizontal. Jika sudah kita kembali, lalu kita loncati satu buah potongan cuy ya. Nah seperti ini, atau di bagian detik 24.015. Lalu kita klik potongannya, kita klik titik 3 di atas ini, kita klik balik secara horizontal. Nah jika sudah, kita pergi lagi ke bagian detik. Nah di bagian detik 19.29 kita loncati satu buah potongan, lalu kita klik fotonya, kita klik titik 3 di atas ini, kita klik balik secara horizontal. Lalu kita loncati lagi satu buah potongan. Nah yang ini kita balik lagi secara horizontal cuy ya. Nah seperti ini. Nah jika sudah kita kembali, lalu kita pergi dulu ke bagian di band detik yang ini, lalu kita klik potongannya, kita masuk ke efek, kita tempel efek yang tadi. Cuman untuk efek ayun kita buang, efek turbulent displace juga kita buang, sama efek ombang-ambing. Lalu kita tambahkan efek. Nah kita tambahkan efek yang di bagian distorsi orwap, kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu untuk efek ubin kalian taruh di yang paling atas, kita klik, lalu kita aktifkan mirrornya. Kita kembali, kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu untuk efek ombang-ambing kalian taruh di bawah efek ubin, kita klik. Lalu di bagian sudutnya yang ini kalian ubah menjadi 270 derajat. Nah seperti ini. Lalu di bagian magnitude-nya kita klik, kita ubah 0 menjadi 0 terlebih dahulu. Tap ke frame, taruh di bagian akhir, lalu kita ubah magnitude-nya menjadi 200 cuy. Nah seperti ini. Taruh yang paling awal, kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita masuk ke band effect, kita klik tiga di bawah ini, kita klik yang silent effect. Nah jika sudah, kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir cuy ya. Nah kalian tempel aja efeknya sampai cepat cuy. Nah jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir cuy ya. Nah videonya sudah jadi, kalian simpan aja dengan cara kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik yang export. Nah kalian tunggu aja proses loadingnya cuy ya. Nah jika sudah, kita klik yang simpan, lalu hasil akhirnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Kita cek dulu. Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti itu cuy ya. Nah untuk tutorial kali ini sampai sini aja cuy ya. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.